Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berhati baik dan dimuliakan oleh Allah. Mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya adalah ikhtiar kita dengan cara zikrullah, dengan cara bertaubat, membaca Al-Quran, memperbanyak membaca salawat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta berupaya untuk selalu berbuat baik. Itu ikhtiar kita. Insya Allah kalau ada kesungguhan, upaya yang tidak setengah-setengah, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita mewujudkan keinginan, harapan, dan doa tersebut, sehingga kita pelan tapi pasti akan berubah menjadi orang yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin cinta kepada Allah. Semakin tambah umur, semakin dekat perasaan kita dengan Zat yang menciptakan kita, bahkan bergelora kerinduan kepada Allah, merasa kering jiwa kita kalau tidak menyebut-nyebut namanya, dan kita berharap besok di akhirat kita dipertemukan dengan orang paling mulia, yaitu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berjasa menuntun kita dari kegelapan hidup menuju alam yang penuh dengan cahaya dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad memberikan contoh doa kepada kita supaya kita mengamalkannya. Doa itu sangat sederhana dan kita insya Allah sudah terbiasa. Cuma saja mari kita hayati secara mendalam. Pertama, Rasul mengajak kepada kita berdoa supaya kita mohon kepada Allah perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika minal ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu itu hakikatnya adalah menunjukkan kepada kita pada kebenaran. Ilmu itu hakikatnya ujung-ujungnya menuntun kita menuju kepada kesadaran tinggi untuk selalu bermesraria dengan Allah. Dengan ilmu seseorang akan tercerahkan. Dengan ilmu dunia ini kemudian menjadi kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang positif. Tetapi kalau ilmu kita tidak bermanfaat, justru sebaliknya yang terjadi, sikap saling tipu, main curang, dan perilaku negatif lain akan terjadi pada diri kita karena ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita miliki tidak bermanfaat, bahkan justru sebaliknya menimbulkan hal-hal yang negatif. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk, min qalbin la yakhsha'u. Berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk, karena hati yang khusyuk itu menyebabkan diri kita menjadi pribadi yang melakukan internalisasi nilai-nilai agama. Agama itu merasuk kepada jiwa kita dan perilaku kita diwarnai oleh jiwa agama itu. Bahkan orang yang khusyuk itu dinyatakan beruntung, dinyatakan menang oleh Allah. Qad aflahal mu'minun, sungguh untung orang mukmin, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang salatnya khusyuk. Khusyuk itu menurut para ulama, pertama mengetahui apa yang dibaca, maknanya dalam salat terutama. Dan yang kedua, ingat kepada Allah mulai dari takbir sampai salam. Dan yang ketiga, orang khusyuk itu berupaya mewujudkan apa yang disampaikan sebagai pesan-pesan sholat yang dibacanya itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang sholat itu tidak sombong karena dia menyatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Dia merasa kecil, bahkan sangat kecil di tengah kehidupan ini. Tidak ada sesuatu yang layak disombongkan. Orang yang sholatnya khusyuk itu dia akan menjadi orang yang ikhlas, karena ibadah yang tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Apalagi kalau dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, bahwa tanda orang munafik itu antara lain dalam sholatnya kepingin dilihat orang lain. Bahkan berdiri dan rukuk sujudnya dia lakukan dengan perasaan malas. Begitu seterusnya. Hati-hati menjaga hati supaya kita menjadi orang yang khusyuk di dalam kehidupan ini, khusyuk di dalam sholat, khusyuk dalam ibadah, dan khusyuk semuanya. Ini doa yang kedua yang perlu kita senantiasa hayati supaya kita menjadi orang yang senantiasa berhati khusyuk. Yang ketiga, Rasul menuntun kepada kita supaya kita mohon kepada Allah dari doa yang tidak didengar. Minad du'ai la yusma'u. Berlindung kepada Allah dari doa yang tidak didengar, doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Karena orang yang berdoa tapi tidak didengar itu mubadir, setiap hari dia mohon kepada Allah tapi tidak didengar. Ibrahim bin Adam pernah ditanya oleh beberapa orang kepada beliau, "Wahai Tuhan, kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku kabulkan permintaanmu itu. Tapi kami sudah sering berdoa, tetapi Allah juga tidak mengabulkan apa yang kami sampaikan." Ibrahim bin Adam kemudian menyatakan, hatimu sudah mati, sehingga doamu tidak dikabulkan oleh Allah. Hati yang mati itu, kata beliau, adalah hati yang tidak tercerahkan oleh agama. Pertama, mengaku bahwa Allah Tuhan kita, tetapi hak-hak Allah tidak kita penuhi. Hak Allah itu antara lain kita beribadah kepada Allah. Kalau kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, mari ibadah kita lakukan secara maksimal, sungguh-sungguh, istiqomah, ikhlas, dan seterusnya. Itu hak-hak yang harus kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adam, doamu tidak dikabulkan karena hatimu mati itu karena engkau mengakui Rasul Muhammad SAW sebagai uswah kita, tetapi sunnah-sunnah beliau tidak kita ikuti. Yang ketiga, kata beliau, suka membaca Al-Quran, tapi pesan-pesan Al-Quran tidak kau amalkan. Yang keempat, kata Ibrahim bin Adam, engkau suka mengantarkan jenazah ke pemakaman, tetapi engkau tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil ibrah dari proses kematian itu, dari kematian yang engkau antar jenazahnya ke pemakaman itu. Dan hal lain, masih ada beberapa yang Ibrahim bin Adam sampaikan supaya hati kita khusyuk, supaya doa kita dikabulkan, dan seterusnya. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran dari itu, setidaknya hati kita jangan menjadi hati yang mati. Kemudian yang keempat, Rasul menuntun kita supaya kita mohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Min nafsil la tashba. Berlindung kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Artinya orang senantiasa melihat ke atas soal materi, tidak akan pernah tercapai. Lihatlah ke bawah supaya kita bersyukur. Karena orang yang sering melihat ke bawah, dia akan merasakan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh luar biasa banyaknya. Tinggal bagaimana kita berterima kasih kepada Allah. Ada orang yang senantiasa habis energinya hanya untuk memikirkan hal-hal yang tidak mungkin. Dia ingin mendapatkan sebanyak mungkin materi. Sampai-sampai Rasul menyatakan, andaikan seseorang diberikan 1 lembah emas, dia masih minta untuk mendapatkan 2 lembah emas. Diberi 2 lembah emas, dia masih minta mendapatkan 3 lembah emas. Baru berhenti keinginannya setelah dia meninggal dunia. Itulah nafsu. Kita berlindung kepada Allah supaya
diselamatkan dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Justru sebaliknya kita berterima kasih kepada Allah dari kenyataan rezeki yang kita terima yang sungguh luar biasa ini sudah lebih dari cukup. Itulah doa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa melantunkan doa itu dan Allah kabulkan, sehingga kita akan merasakan yang pertama, kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati yang tidak khusyuk, sehingga hati kita senantiasa khusyuk. Kita juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmu yang tidak manfaat, dijauhkan juga dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Insya Allah apa yang kita simak dari hadis Rasul riwayat Ahmad tadi sangat bermanfaat buat kita, dan kita akan terbimbing menuju kualitas hidup agama kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.